Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Di video kali ini sebelumnya admin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini adalah video rekaman pertama ya admin setelah vakum beberapa minggu atau bahkan 1 bulan setelah Ramadan. Jadi admin baru sempat rekaman lagi ya, karena ya berbagai rutinitas. Oke, dan teman-teman tentunya bagi para penggemar Donghua lover yang masih setia di channel ini, admin ucapkan terima kasih karena berkat dukungan kalian dan eksistensi kalian juga di channel ini masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Oke, apa yang kita bahas hari ini diantaranya ialah tentang salah satu berita menarik yang admin dapatkan beberapa hari yang lalu ya, terutama berkaitan dengan Donghua favorit kita yaitu Battletoads to the Heaven ya. Nah, di sini ada beberapa berita juga tentang animasi lainnya yang admin mau bahas dalam video kali ini. Tapi sebelumnya tentu saja bagi teman-teman yang baru mampir, kalian juga bisa dukung channel ini dengan menekan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Selamat menyaksikan. Oke, setelah diluncurkannya Wudong Qiankun Season 3 yang mempunyai beragam komentar dari para netizen ya, dan tapi tidak menutup hal bahwa akhirnya season ketiga dari Wudong Qiankun dapat dirilis kembali, karena tentunya ini akan berhubungan langsung dengan nanti trilogi Battle to the Heaven ya. Dan beberapa yang paling menarik juga trilogi terakhir yaitu The Great Ruler juga akan dirilis di tahun ini juga. Tapi sebelum itu admin mau bahas salah satu berita menarik yang ditunggu oleh teman-teman semua, Donghua lover semua yang sudah menulis pertanyaan di kolom komentar yang selalu bertanya kapan Battletoads to the Heaven akan dirilis. Maka ini mungkin sedikit menjawab keingintahuan teman-teman semua ya. Jika kita lihat menurut situasi saat ini, The Origin adalah sebuah episode spesial yang paling memungkinkan akan dijadwalkan rilis di bulan Juli, yaitu setelah berakhirnya Wudong Qiankun Season 3 yang diberitakan hanya berjumlah 12 episode. Dan sampai saat ini sudah sekitar 3 episode ya yang sudah dirilis. Namun jika situasi epidemi di Shanghai membaik tentu saja, karena seperti yang kita tahu saat ini di Shanghai, di Beijing yang merupakan pusat dari studio animasi Magic Digital Motion yang menjadi dapur produksi dari Battle to the Heaven ini, telah dilanda oleh epidemi corona Omicron ya, variasi Omicron. Maka dari itu ya kita berharap saja bahwa tidak akan mandek lagi untuk versi Nyan Fan atau bahkan versi spesial The Origin-nya. Jika kita hitung memang sejak perjanjian 3 tahun yang ditampilkan di spesial 3 kemarin yang dirilis di bulan Oktober tahun lalu, sampai saat ini memang belum ada kepastian dari pihak resminya. Dulu ada berita bahwa akan ditayangkan di bulan Februari atau di bulan Maret dan bahkan di bulan April. Tapi sekarang sudah memasuki Mei. Memang gosip-gosip atau hoax ini tidak membuat nyamannya bagi kita penggemar yang menanti-nantikan perilisan dari Battle to the Heaven ini. Dari data sebuah artikel dituliskan bahwa Battle to the Heaven dari tahun ke tahun selalu memiliki kinerja yang baik. Di antaranya bisa kita lihat di seri Battle to the Heaven musim pertama yang berjumlah 12 episode memiliki 2,11 miliar penayangan. Lalu di musim kedua Battle to the Heaven memiliki 2,33 miliar penayangan. Dan di musim ketiganya yang juga berjumlah 12 episode itu mendapatkan 1,64 miliar. Dan di musim keempat mendapatkan 2,79 miliar dengan 24 episode ya. Dan di episode spesial sudah membuat 3 episode spesial. Yang pertama episode spesial pertemuan Xiaoyan dan Yunzi di Pegunungan Binatang Sihir itu mendapatkan 410 juta penayangan dengan 2 episode.
Lalu Battle to the Heaven spesial kedua, Song of the Desert, yang menerangkan latar belakang Medusa, itu mendapatkan 440 juta penayangan dengan 3 buah episode. Lalu yang kemarin di Battle to the Heaven spesial perjanjian 3 tahun itu yang berjumlah 13 episode mendapatkan 1,65 miliar penayangan. Nah, jika dijumlahkan maka total episode sampai saat ini itu berjumlah 78 episode dan total volume pemutaran itu mencapai 11,35 miliar. Admin yakin bahwa tahun ini jika Neon Fun dirilis di pertengahan tahun 2022 ini maka akan menjadi lebih seru lagi. Dan Admin yakin jika kualitas dari Battle to the Heaven Neon Fun bisa menyamai spesial ketiga kemarin ya, dan juga tidak terlalu lebay seperti season keempatnya, maka mungkin bisa mengalahkan Donghua teratas sekarang yaitu Solen dan The Perfect World ya. Setelah berita menariknya bahwa ternyata Battle to the Heaven yang akan mengusung sistem Neon Fun itu telah mempersiapkan 52 episode ya. Dulu di episode sebelumnya Admin sudah ungkapkan bahwa sudah ada 26 episode yang sudah lulus sensor ya. Dan masih menjadi pertanyaan kenapa sisa dari 26 episode lainnya tidak diselesaikan atau tidak dibuat atau belum diumumkan. Ternyata 52 episode Neon Fun yang dibuat oleh studio animasi Magic Digital Motion ini dibagi menjadi 7 bab ya. Dan dibagi 2, yaitu bab 1 sampai bab 3 itu dikirimkan ke bagian sensor itu pada bulan Agustus lalu bersamaan dengan perjanjian 3 tahun dan The Origin. Sementara dari 26 bab lainnya ini baru keluar kemarin Maret ya. Jadi bisa dikatakan bahwa musim kelima Battle to the Heaven yang menceritakan tentang Akademi Jianan itu sudah melalui proses sensor. Secara keseluruhan 52 episode adalah syarat utama bagi sebuah animasi di Tiongkok untuk mengadopsi sistem Neon Fun yang akan dirilis selama 1 tahun penuh. Dan dikatakan di sana bahwa Battle to the Heaven di musim kelima ini disebut sebagai Battle to the Heaven Akademi Jianan. Jadi tidak ada lagi sebutan musim kelima ya. Ya, tapi terserah kalian lah. Kalau mau disebut musim kelima juga tidak masalah. Tapi Battle to the Heaven ini diberi judul sebagai Battle to the Heaven Akademi Jianan. Di Akademi Jianan, Xiaoyan bertemu banyak teman baru, tetapi orang yang paling penting di antara mereka adalah Han Feng. Sebagai saudara seperguruan dari Xiaoyan yang menjadi kakak seperguruan dan peri pertama dari Yellow, yang juga menjadi tokoh utama yang membunuh gurunya sendiri ini, akan dipastikan bertemu dengan Xiaoyan di plot Akademi Jianan nanti. Tentu saja pertempuran ini ada di Black Corner Region. Dan pertempuran ini pasti akan menarik dan melalui banyak efek khusus yang lebih wah daripada perjanjian 3 tahun kemarin ya, pertempuran dengan sekte Yunlan. Dalam buku aslinya, petualangan Xiaoyan di Akademi Jianan dan Black Corner ini ditulis lebih dari 300 bab ya. Dan keseluruhan bab ini sudah melalui proses sensor, di mana pihak studio Magic Digital Motion mengkompres atau mengkonversikan konten yang melebihi dari 300 chapter di novelnya ini menjadi 52 episode. Dan tentu saja ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dan bagaimanapun Akademi Jianan akan menjadi titik awal petualangan Xiaoyan dalam plot cerita utamanya ya, dalam novel Battle to the Heaven. Xiaoyan juga akan menjadi puncak dari Dowang nanti di akhir petualangan Akademi Jianan sebelum kembali ke sekte Yunnan untuk ketiga kalinya dan membalas dendam kepada Yunsan. Sekarang Wudong Qiankun telah mengudara sampai episode ketiga dan admin percaya bahwa setelah Wudong Qiankun berakhir, sudah pasti ini akan digantikan oleh Battle to the Heaven dan kemungkinan akan hadir di bulan Juli. Jadi musim kelima Battle to the Heaven ini akan bertemu kita di bulan Juli nanti. Tapi ini tentu saja pendapat dari admin ya. Selain dari kabar baik dari Battle to the Heaven ini, juga ada kabar baik dari Swallowing the Star yang mungkin akan mendapatkan siaran ulangnya ya. Pada awalnya kita tahu bahwa Swallowing the Star dihentikan karena transmisi materi. Tapi di kesempatan kedua mereka mengatakan ini berkaitan dengan epidemi corona di sana ya. Tidak diketahui mana alasan yang jelas dan sampai sekarang belum disiarkan. Tapi dalam akhir-akhir ini ada gosip bahwa tim produksi dari telah menghasilkan 9 episode konten dan telah berkomunikasi dengan administrasi umum untuk ditinjau. Jika berita itu benar, maka Swallowing the Star juga akan menemui kita di pertengahan tahun 2022 ini.
Oke teman-teman, itulah beberapa informasi menarik yang admin mau sampaikan dalam episode video kali ini. Jika ada tambahan silahkan terus di kolom komentar ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.